Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Puspita Ramadhani dengan NIM 112310621, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Widya Astuti Eskom MAK. Materi yang akan saya bahas yaitu aktiva tetap dan penyusutan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian aktiva. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, bukan untuk dijual kembali, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap sering disebut juga sebagai aset tetap. Jenis-jenis aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama kita bahas yaitu aktiva tetap berwujud. Apa sih aktiva tetap berwujud itu? Jadi aktiva tetap berwujud yaitu aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh suatu entitas dalam operasi bisnisnya dengan tujuan menghasilkan pendapatan, bukan untuk dijual kembali. Aktiva ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, sehingga dianggap sebagai bagian dari investasi jangka panjang perusahaan. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Karakteristik aktiva tetap berwujud. Yang pertama, dalam hal berwujudnya, aset ini memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual. Jadi maksudnya yaitu digunakan dalam operasi bisnis dan bukan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan normal perusahaan. Lalu ada jangka waktu pemakaian lebih dari 1 tahun, jadi dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian aktiva tetap berwujud itu disusutkan, kecuali tanah. Jadi nilainya menurun seiring waktu karena pemakaian atau keausan. Lalu yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu aset non-fisik yang dimiliki oleh suatu entitas untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya dengan tujuan menghasilkan pendapatan. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Contohnya hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan lain sebagainya. Karakteristik aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama, tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi. Kemudian manfaat jangka panjang yaitu memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, hak hukum atau privilege. Biasanya terkait dengan hak hukum atau keistimewaan tertentu. Kemudian dapat diamortisasi. Nilai aset ini dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya, kecuali goodwill, yang hanya diamortisi dalam kondisi tertentu sesuai standar akuntansi. Kemudian kita akan membahas pencatatan aktiva tetap. Misalnya perusahaan membeli mesin produksi seharga 100 juta dengan biaya pengangkutan sebesar 5 juta rupiah dan biaya pemasangan sebesar 10 juta. Jadi total biaya perolehan mesinnya yaitu harga mesin produksi ditambah biaya pengangkutan dan biaya pemasangan. Jadi totalnya 115 juta rupiah. Untuk debitnya, mesin masuk 115 juta dan di posisi kredit ada kas atau bank sebanyak 115 juta. Jadi pembelian mesin produksi termasuk biaya pengangkutan dan pemasangan. Kemudian ada pencatatan aktiva tetap jika terjadi penyusutan. Misalnya, mesin tersebut memiliki umur ekonomi 10 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus tanpa nilai residu. Untuk rumus penyusutannya yaitu biaya perolehan dibagi umur ekonomis. Jadi 115 juta dibagi 10 tahun. Hasilnya 11.500.000 rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan. Harga ini menjadi acuan nilai aset yang dibukukan. Yang kedua ada nilai residu. Taksiran nilai apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian. Yang ketiga ada umur ekonomis, yaitu perkiraan usia atau batas waktu. Metode-metode penyusutan depresiasi atau amortisasi aktiva.
Metode yang biasa digunakan untuk menghitung penyusutan akan mempengaruhi besarnya biaya penyusutan setiap periode. Beberapa metode penyusutan yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method, yaitu biaya penyusutan tetap setiap periode. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method, yaitu biaya penyusutan lebih besar di awal dan berkurang seiring waktu. Yang ketiga ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits, yaitu biaya penyusutan menurun secara proporsional berdasarkan angka tahun. Kemudian yang keempat ada metode satuan produksi atau units of production method, yaitu penyusutan dihitung berdasarkan jumlah unit produksi atau jam kerja aset. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Jadi untuk rumusnya yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contohnya, sebuah mesin dibeli dengan biaya 100 juta rupiah, nilai residu yang diperkirakan sebanyak 10 juta rupiah dan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi untuk penyusutan tahunannya, rumusnya yaitu 100 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Hasilnya 18 juta rupiah. Jadi untuk pencatatan per tahun beban penyusutannya sebesar 18 juta rupiah. Yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Jadi di metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awal masa manfaat aset dan berkurang seiring waktu. Untuk rumusnya yaitu nilai buku awal dikali tarif penyusutan. Contohnya, sebuah kendaraan dibeli dengan biaya 80 juta rupiah. Dengan tarif penyusutan yang ditetapkan yaitu 20% per tahun. Jadi untuk nilai buku awalnya tahun pertama yaitu 80 juta rupiah dengan penyusutan 20% yaitu 16 juta rupiah. Jadi menghasilkan nilai buku akhir yaitu 64 juta rupiah. Di tahun kedua, nilai buku awalnya 64 juta rupiah dengan penyusutan 20% sebanyak 12.800.000 rupiah. Dengan nilai buku akhir yaitu 51.200.000 rupiah. Untuk tahun ketiga, nilai buku awalnya yaitu 51.200.000 rupiah dengan biaya penyusutan 20% sebanyak 10.240.000 rupiah. Dengan nilai buku akhir yaitu 40.960.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits. Jadi di metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun secara proporsional berdasarkan angka tahun masa manfaat aset. Untuk rumusnya yaitu sisa umur ekonomis dibagi jumlah angka tahun dikali biaya perolehan dikurangi nilai residu. Lalu yang terakhir ada metode satuan produksi atau units of production method. Jadi di metode ini menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau jam pemakaian aset. Untuk rumusnya yaitu biaya perolehan dibagi nilai residu dibagi total unit produksi. Contohnya, mesin memiliki biaya perolehan sebanyak 90 juta rupiah dengan nilai residu 10 juta rupiah dan total estimasi produksi 40.000 unit. Mesin memproduksi 8.000 unit pada tahun pertama. Jadi untuk penyusutan per unit yaitu 90 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah dibagi 40.000. Hasilnya 2.000 per unit. Untuk penyusutan tahun pertama yaitu 8.000 dikali 2.000 hasilnya 16 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.